kelinci. Wah, tupai. Sama aja, udah tuh, fokus sana. Kita panggilkan host kita, Juragan Tajir Melintir, asli Putra Betawi, Kong Mimin. Woi, balik lagi nih sama gue. Gue Kong Mimin. Cakep lu masih pada kenal sama gue. Gue akan setia menemani lu semua di channel YouTube gua punya. Seperti biasa gue ditemenin sama yang setia nih. Gue punya pendamping. Dia cakep, cantik, dan cerdas. Makasih banget dipuji. Halo semuanya, gue Neng Ella, sekretarisnya Kong Mimin, juragan asli Betawi yang paling kaya. Gue kedatangan seorang tamu, yaitu seorang komunitas parkur dari Jakarta. Kayaknya unik banget nih, Neng. Baru denger sih, Neng. Dia adalah Bang Yunan. Halo. Terima kasih udah diundang nih Kong di podcastnya. Oh, Kong, seperti biasa, sebelum kita tanya-tanya ke Bang Yunan, kita lihat dulu profil komunitas parkur Jakarta. Let's go. Parkur Jakarta merupakan komunitas bagi para pecinta parkur yang didirikan bagi siapapun yang ingin berlatih, belajar, dan berbagi pengalaman bersama tentang parkur. Parkur merupakan aktivitas yang bertujuan untuk melewati rintangan dengan efisien dan secepat-cepatnya, menggunakan prinsip kemampuan badan manusia. Oke Bang Yunan, gue mau nanya nih ya. Parkur itu apa sih? Kayaknya sejenis olahraga yang sangat unik tuh. Oke, jadi gue jelasin nih Kong. Parkour itu sejenis seni halang rintang, alias berpindah tempat dari titik A ke titik B secara cepat. Lompat-lompat gitu. Bisa lompat, bisa lari, bisa manjat, bisa semuanya. Tupai dong. Parkur itu termasuk olahraga atau bukan? Termasuk, soalnya kan ngelarin keringat, gerak juga, terus ada iya. pemanasan, ada pendinginan. Oh, inspirasi bangun komunitas parkur itu dari mana ya? Kalau inspirasi komunitas parkur Jakarta terbentuk dari dulunya tuh ada anak muda, Iya. namanya Adit. Adit? Jadi dia tuh tergabung di Forum Internasional Parkur. Terus ada ketemu juga sama anak muda lainnya, orang Indonesia juga. Cetusin kan itu Forum Internasional nih. Iya. Terus kenapa nggak buat Forum Indonesianya? Oh, berarti itu awalnya tuh dari forum internasional Nah, dulu dulu baru ya? ke Indonesia. Iya betul. Berarti dari luar dulu, Iya, Neng. kalau gue seumuran ini bisa nggak ikut? Bisa. Basic latihan kita itu supaya tidak cedera. Jadi gimana caranya jatuh dengan meminimalisir Cedera. cedera. Iya. Berarti ini, Neng, harus punya fisik yang Iya, kuat. punya Neng. mental. Mental Kalau baja takut ya. kan lompat gimana? Pakai per. Oke, lanjut Bang Yunan ya. Iya, iya. Tuh kira-kira siapa sih pelopor utamanya tuh? Jadi pelopor utamanya itu dulu ada temen rajin buat nyari-nyari info tentang parkur. Jadi sih terkumpul dia tuh kayak MLM. Jadi ngajakin temen-temen biar ikutan. Tadu MMM apa sih? MLM Kong, MLM. Maaf ya, Kong nggak tahu bahasa gaul. Bahasa gaul itu ya? Jadi setelah ada dapet 7 temen atau 6 temen gitu diajak pertama latihan tuh dulu di Taman Ria Senayan. Oh, sama dia Senayan. Harusnya tahu Kong kan? Kamu pacaran nih Nah, itu. iya. Sekarang anggotanya udah berapa? Kalau sekarang yang aktif sekitar 10 orang, 10 orang. yang non anggota itu kita nyebutnya yang cuma datang buat latihan. Oh iya. Itu berubah-ubah sih, kadang 15, kadang 20 gitu. Biasanya dari daerah mana sih yang datang-datang untuk latihan parkur itu? Di Jakarta ya, karena namanya komunitas parkur Jakarta ya seluruh Jakarta sih. Jakarta gitu ya? aja. Iya, iya. Kong ikut, Kong? Kita mau orang Jakarta, berarti anggota parkur. Bang Yunan, aku mau nanya dong, kalau misalkan ikutan parkur secara fisik harus disiapin apa sih? Kalau secara fisik sih sebenarnya nggak ada syarat-syarat khusus, yang penting karena kita latihannya tiap hari Minggu pagi, yang penting bisa bangun pagi. Bangun pagi. Hari Minggu lagi. Oh, bangun pagi. Enak dong bangun pagi, ngopi. Terus Olahraga, kalau mau biar nggak lemes nantinya, sebelum latihan 1 jam sebelumnya sarapan dulu. Sarapan dulu. Iya. Kalau mau ikut dari awal-awal tuh yang penting fisiknya kuat doang ya?
nggak perlu fisiknya kuat, soalnya kan kalau kita latihan emang tujuannya mau melatih fisik, Oh. nggak perlu udah kuat duluan. Berarti kalau yang awal-awal nggak pernah olahraga juga nggak apa-apa untuk ikut kan? Bisa. Bisa. Tuh. Oke Bang Yunan, itu manfaatnya apa aja sih dari olahraga parkour ini? Apa bisa kita lebih fresh, lebih rileks? Gimana itu? Manfaatnya? Jadi manfaatnya karena parkour juga bagian dari olahraga, Iya. jadi badan lebih bagus, Lebih bagus. tidur lebih nyenyak. Lebih nyenyak karena capek mungkin ya. Iya. Terus karena ini komunitas, jadi ketemu teman yang nggak selalu seumuran. Soalnya di Parkour Jakarta itu range umurnya dari sekitar 10 tahun sampai sengkong ini umurnya 10 ada. tahun? 10 10 tahun. Iya. Kayak aneh nih. Betul. Tapi ada Luar yang bisa biasa. seumuran Kong parkour. Ada waktu itu. Aneh. Wow. Tapi itu dari umur 10 tahun nggak apa-apa gitu ikut. Emang orang tuanya ngebolehin? Ya nanti dibedain kelasnya, ada yang kelas first timer itu buat yang baru pertama kali ikut, ada yang basic yang sudah biasa ikut. Jadi Oh, berarti nggak terpengaruh sama fisik bocah itu si anak itu. Iya. berarti 10 tahun nggak langsung harus lompat dari sini Enggak, ke enggak. sini enggak. Iya paham juga, paham, nggak langsung diharusin. Takutnya kan kok 10 tahun langsung disuruh lompat Lah. tiba-tiba Oh, 10 Bahaya. tahun lompat dari jurang ke jurang. Nah. Dong. 10 tahun. Oke Bang Yunan, tuh kegiatan parkour tuh yang selain parkour ya, di luar itu apa aja buat kayak nambah- mungkin nongkrong bareng ya. Nah, Maksud itu dia, Kong, nongkrong nongkrong bareng. atau traveling bareng ya Kong ya. Ya pasti itu. Apa tuh? Ya kalau di komunitas Parkour Jakarta sama kayak komunitas lainnya sering nongkrong, sering ngopi, Kong. Terus Ngopi pahit. kalau traveling kita ada acara namanya outing, jadi kadang pergi ke pantai di Wow, Kepulauan Seribu. Ajak dong. Ikut Ajak. dulu, ajak Kong. ntar dibiayain loh sama Kong. Oh, Mas, mantep, mantep. Banyak duit. banyak duit, banyak bini Lu berarti juga. di pantai tuh ya sering ya, Iya, bukan buat jalan-jalan, nggak olahraga mulu. Oh, tambah akrab gitu biar ya. tambah akrab gitu ya. Terus selain Kita lah ya. acara se-Jakarta, ada yang juga acara yang seluruh Indonesia. Oh, Jadi kumpul di satu kota, di satu tempat, kita sharing, Latihan bareng. ya sharing, latihan bareng. wow, seru. Cara apa namanya ngurus komunitas gimana, sharing semua di situ. Berarti bisa aja ke luar negeri kita Bisa. ngumpul di mana, di negeri mana gitu bisa. Bisa. Kong, seru Kong. Kong Mau lagi ikut. negeri dongeng. Bercakap itu. Bagus tuh berarti dia ada Makin akrab komunitasnya. juga sih Kong Iya, jadinya. jadi tambah Kekeluargaannya akrab ya. bagus tuh. Jalan-jalan. Bang Yunan, ada nggak sih yang cedera dan cedera itu tuh dia bisa bermain Latihan di lagi parkour nggak? lagi itu kapan itu? Kalau ditanya ada yang cedera, pasti ada. Pasti ada. Terus kalau kapannya bisa latihan lagi itu ya tergantung cederanya apa. Separahnya Nah, gimana separah ya? apa. Itu kalau misalkan cedera terparah selama parkour itu Itu yang terparah. temennya Bang Yunan ya itu apa? Kayak jadi kalau yang paling parah itu nggak banyak sih. Tapi kalau paling parah dibilang patah tulang aja. Patah tulang. Gak parah patah tulang. Itu kira-kira misalnya dia patah tulang tuh umur 15 tahun. Mm-mm. Terus dia mulai bisa ikut kegiatan parkour lagi tuh berapa tahun kemudian atau bagaimana tuh? Ya lebih baik sih ikutin saran dokter. Soalnya Oh, kan iya. progres penyembuhannya juga dari dia sendiri. Sama kalau mau dibilang mau berapa Oke, tahunnya sih, kalau mau pelan-pelan terus dia juga ada rehabnya, 1 tahun paling cepet itu udah bisa latihan lagi. 1 tahun. Rawan di range umurnya tuh berapa yang bener-bener kayak ini rawan banget ya tulangnya kalau misalkan jatuh bisa patah. Nah, tadi kan dibilang karena yang paling parah patah tulang, tapi itu jarang banget sih. Jadi Oh. karena kita latihannya basic dan memang latihannya dibuat untuk meminimalisir kecelakaan. Heeh. Jadi yang seringnya kalau dibilang kecelakaan itu paling pegel-pegel ankle Oh kaki iya paling gitu-gitu cuma aja sih. gara-gara after latihan Iya doang itu ya. Gua aja. kasih aja temulawak sembuh. Beliin kok. Oke, Bang Yunan. Nih kan ada nih misalnya anak muda nih ya, dia pengen ikut olahraga parkour nih. Tapi dia tuh minder, malu-malu macan. Malu-malu kucing Kong. Kucing salah. Macan bukan kegedean, macan kan berani. Kucing. Gimana tuh dia? Apakah dia Biar ada pede. latihan khusus biar pede gitu? Panas dalam. Percaya diri ya. Oke, oke. Gimana tuh? Oke, jadi buat teman-teman yang mau ikutan di Parkour Jakarta, simple sih, cuma tinggal datang aja di jadwal latihannya. Jadi
Dulu sebelum ada PSBB kita latihan tuh minggu pagi jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Datang pakai pakaian nyaman. Nanti buat yang baru masuk ke kelas first timer. Jadi bisa diarahin dulu ngapain aja latihannya, terus nggak terlalu berat kayak kelas basic yang udah biasa. Tuh buat yang mau ikutan gak usah minder dulu, kan pasti dibagi-bagi ya, Iya, sama betul. dibagi-bagi kelasnya, jadi nggak takut nggak bisa lompat, nggak bisa ini, jadi Jangan jangan takut. Tapi kalau misalkan yang mau yang belum pernah fisik atau belum pernah olahraga sama sekali, itu nggak apa-apa kan untuk masuk Nggak ke parkour. apa-apa. Karena kan tujuan dari parkour juga supaya bisa hidup sehat, panjang kayak Kong Mimin nih. Cakep. Udah panjang, kaya, Panjang, kaya, sehat. Wow. Mantap. Loncat-loncat. Sombong amat. Harapan Bang Yunan tuh ke depannya buat bisa dikenal sama masyarakat luas tuh gimana itu? biar Tentang parkour ini. lebih Parkour lebih dikenal masyarakat luas Nah. tuh kayak gimana? Ya, jadi buat harapannya buat parkurnya sendiri sih semoga nanti kedepannya lebih banyak lagi parkur park di Jakarta dan di kota-kota lainnya. Terus lebih banyak orang pengen tahu, nggak hanya melihat video-video yang sudah jadi, Iya, tapi ada iya. proses di belakangnya. Dan terus lebih banyak variasi lagi yang mau ikutan, yang perempuan boleh ikutan. Wow, tuh yang buat perempuan. Perempuan tuh ikutan sama engkong ikut. Latihan kok bukan sama kok. Ikut parkour bukan ikut engkong. Ya. Oke Bang Yunan, kita kan Ya. udah ngobrol panjang Kong, lebar kong, nih ya. kong, kong. Eh, Baru inget, tadi kan kita habis cek tanah sebelum Oh, iya. kesini. Terus? Mau ketemu orangnya. Udah ada? Udah, ini udah jamnya nih. Iya, udah jamnya janjian. Oh, Ayo ya oke. Kong, terus saya dimarahin lagi. Oh, yuk sebentar deh. Oke Bang Yunan, makasih ya udah kedatangannya Sama-sama Kong. di Pokes Kong Mimin. Gua akan ngasih lu kenang-kenangan gue ya. Apa nih? Sebuah pantun. Wih, cakep nih. Sungguh indah itu bangunan. Cakep. Makan ketupat, perut melilit. Cakep. Sungguh lincah ini Bang Yunan. Cakep. Dia bisa lompat bagaikan atlet. Wih. Gokil. Rintangan adalah jalan untuk maju dan berkembang, bukan menjadi penghalang. Tapi ingat, berkembang juga harus mempunyai mental pejuang, karena pejuang akan selalu menjadi nomor 1. Jangan lupa subscribe Di like. Comment. and share ke teman-teman kalian. Nonton Nonton ya. ya!